Hai teman-teman semua, saya Desi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai biaya campuran. Pertanyaan pertama itu ada, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah saat dilakukan pengklasifikasian dalam kategori variabel dan tetap? Nah, jawabannya adalah karena untuk melakukan pengklasifikasian antara biaya tetap dan biaya variabel membutuhkan ukuran penggunaan, bukan hanya sekedar jumlah biaya atau jumlah penggunaannya saja. Nah, pertanyaan kedua ada, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Karena grafik scatter bertujuan untuk melihat asumsi hubungan linear wajar atau tidak, sehingga dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi atau mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mempermudah untuk pemisah biaya dan variabelnya, biaya tetap dan variabelnya. Pertanyaan yang ketiga ada, bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran, terus cara kerja metode tinggi rendah dan mengapa kedua metode tersebut berbeda. Cara kerja metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter, pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitasnya. Terus cara kerja metode tinggi rendah yaitu dengan menentukan persamaan garis lurus dengan memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Terus kedua metode tersebut itu emang berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendahnya dari variabel bebas. Keunggulannya terletak pada objektivitasannya. Terus kalau metode scatter adalah suatu cara yang terbaik untuk mengidentifikasikan non-linearitas, outline, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Kelemahannya terletak pada subjektivitas. Keunggulan metode scatter plot dibandingkan metode tinggi rendah, begitu juga sebaliknya. Keunggulan metode scatter plot dibandingkan metode tinggi rendah, metode scatter plot ini memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Terus habis itu metode ini juga dapat menolong manajer untuk menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi daripada hanya melihat dua titik yang kelihatannya mewakili pola aktivitas umumnya. Terus keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan di objektivitasnya. Terus habis itu metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik. Sedangkan dalam metode scatter plot tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Pertanyaan yang terakhir itu ada, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat kecil. Terus habis itu kenapa metode ini tuh lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot itu sendiri. Nah, metode kuadrat kecil itu merupakan metode statistik untuk menemukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Terus metode ini tuh juga digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Nah, terus kenapa metode kuadrat kecil ini lebih baik daripada kedua metode tersebut? Karena metode kuadrat kecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik data, sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Terus selain itu metode scatter kuadrat kecil ini memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya dalam menilai keandalan persamaan biaya. Itu merupakan beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.